Guys, benarkah pada tahun 2023 ini kebanyakan negara di dalam dunia ini akan mengalami kejatuhan ekonomi, guys? Katanya lebih teruk lagi daripada tahun 97 dan pada tahun 98. So guys, bagaimana dengan Indonesia? Adakah Indonesia bisa menangani masalah ini? Bagaimana ceritanya? Ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Assalamualaikum, apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel, guys. Apa khabar anda orang Indonesia dan di seluruh Nusantara? Apa khabar anda semua? Jika sehat, Alhamdulillah. Itulah sebaiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey guys, hari ini saya mahu mereaksyenkan satu video daripada channel Bagi-Bagi. Teman-teman boleh pergi ke channel Bagi-Bagi, iaitu klik butang subscribe, klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman kepada channel Bagi-Bagi. Okey, judul yang kita mahu reaksyenkan katanya dunia menyindir AS, ekspor Indonesia ribuan triliun tapi dolarnya hilang. Wah, bagaimana ya? Ekspor Indonesia ribuan triliun tapi dolar AS hilang. Bagaimana tu guys? Tapi kita tahu guys, pada tahun 2023 ini memang ekonomi dunia akan merosot sangat teruk sekali guys. Katanya lebih hebat lagi teruknya daripada tahun 1997 dan pada tahun 98. Kita merasa semua itu guys. Dan saya pun pernah merasa, dan waktu itu pun saya sudah berada di Semenanjung Malaysia, dan begitulah kita lihat banyak pabrik-pabrik ataupun kilang-kilang yang ditutup, banyak bisnes, dan banyak kita lihat peniaga-peniaga yang gulung tikar, tiada perniagaan, dan banyak di situlah kejatuhan ekonomi pada negara-negara lain dan termasuk juga dengan Malaysia. Dan itulah yang akan berlaku pada tahun 2023 ini guys. Katanya lebih dahsyat lagi kejatuhan ekonomi dan resesi pada tahun 2023 ini guys. Tetapi kita lihat bagaimana Indonesia pada tahun 2022 keuntungan ekspornya senilai 291,98 miliar US dollar. Keuntungan Indonesia pada tahun 2022 guys. Itu adalah keuntungan yang sangat tinggi di dalam sejarah Indonesia. Ekspor Indonesia ke luar negara sangat luar biasa guys. Itulah ekspor yang paling tertinggi di dalam sejarah. Siapakah yang melakukannya dan siapa yang bisa membuat begitu guys? Tidak lain dan tidak bukan adalah Bapa Presiden Jokowi. Bagaimana ia bekerja keras, bertungkus lumus untuk Indonesia, dan dia terus berusaha untuk memajukan Indonesia. Maka disitulah bisa keuntungan pada tahun 2022 ekspor daripada Indonesia saja bisa mencecah hingga 291 miliar US dollar. Wow, sangat banyak sekali guys di dalam sejarah Indonesia. Begitulah keuntungan yang Indonesia dapat pada tahun 2022 guys. Okey guys, bagaimana ceritanya? Tapi sebelum itu guys, saya mohon kepada teman-teman tonton video ini hingga habis agar kita tidak gagal faham dengan apa yang disampaikan oleh channel Bagi-Bagi ini guys. Dan selepas habisnya kita menonton dan reaction sama-sama, saya akan bagi sedikit komentar apa yang saya faham dan apa yang kita dengar sama-sama daripada video yang kita reactionkan itu. Jadi guys, tanpa basa-basi dan tanpa berlengah lagi, ayo kita sama-sama simak video ini. Biden kaget, ekspor Indonesia ribuan triliun tapi dolarnya raib. Jadi bak uang di dalam negeri. Sektor moneter, sektor industri, pelaku-pelaku usaha, saya kira koordinasi yang kuat ini menjadi kunci, sehingga jalannya itu garis semuanya. Dan kuncinya memang hanya ada dua, tadi saya sampaikan. Di investasi yang harus terus meningkat, yang kedua ekspor yang juga harus meningkat, sehingga kita bisa menyelesaikan defisit transaksi berjalan. Kalau ini selesai, itu akan menyelesaikan semuanya. I told my counterpart from US to John Kerry, I said, why don't we do like this? We propose, but anything you advise to us, we very welcome. But one thing, don't disturb our economic growth. Time that we build an economy that grows from the bottom up and the middle out. The middle out. Bagi-Bagi. Sahabat Bagi-Bagi, sudah dipastikan bahwasanya semua negara akan mengalami resesi pada tahun ini, yaitu tahun 2023. Hal itu sudah dikatakan sendiri oleh IMF yang mengabarkannya kepada Presiden Jokowi. Menurut informasi dari Managing Director IMF, yaitu Christina Georgieva, sepertiga dunia terancam masuk ke jurang resesi. Kondisi ini lebih parah dari krisis finansial 97 sampai 98. Dan lebih parahnya lagi, Bank Indonesia mengakui
bahwasanya di saat ekspor Indonesia surplus berturut-turut selama 32 bulan. Namun, banyak eksportir yang tidak memarkirkan devisa hasil ekspor di dalam negeri. Hal ini merupakan kecurangan dan sangat merugikan Indonesia dan keekonomiannya. Apa sajakah kerugian Indonesia dan berapa besar kerugian Indonesia dalam hal ini yang terhitung akan mengalami resesi? Sahabat bagi-bagi, dikutip dari CNBC Indonesia, padahal saat itu Indonesia adalah periode yang krusial bagi bank sentral dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Sebab di saat itu dolar Amerika Serikat sedang mengalami penguatan yang sangat kuat. Semua negara membutuhkan dolar sehingga terjadi persaingan suku bunga antar negara, bukan hanya antar bank tapi juga negara. Sementara salah satu syarat menjaga stabilitas nilai tukar rupiah adalah memiliki suplai atau pasokan dolar yang cukup. Oleh karena itu, dalam rangka penguatan operasi moneter, Bank Sentral memutuskan untuk mengeluarkan satu instrumen baru yang disebut Term Deposit Valuta Asing (DHE) dengan imbal hasil yang kompetitif. Term Deposit Falas secara khusus untuk menarik para eksportir agar mau memarkirkan DHE-nya lebih lama ke dalam sistem keuangan Indonesia. Bank Indonesia melihat dan mengidentifikasi ada sekitar 200 perusahaan yang dinilai memiliki potensi hasil dari ekspor sumber daya alam yang cukup besar dan diperkirakan membutuhkan tempat untuk placement DHE mereka. Sahabat bagi-bagi, untuk diketahui, BPS mencatat Indonesia membukukan surplus sejak Mei 2020 hingga November 2022. Sepanjang 2022, Indonesia sukses membukukan ekspor senilai 291,98 miliar US dollar pada 2022. Ini adalah nilai ekspor tertinggi dalam sejarah. Ironisnya, cadangan devisa justru menurun 7,7 miliar US dollar pada tahun lalu dibandingkan posisi 144,91 miliar US dollar pada Desember 2021. Peri Warjio menjelaskan, pada 20 Desember pihaknya telah mengeluarkan peraturan Bank Indonesia tentang instrumen operasi moneter falas terbaru. Instrumen operasi moneter falas tersebut berupa Term Deposit Falas (DHE), mengacu pada mekanisme pasar disertai pemberian insentif kepada bank dengan kewajiban untuk memberikan suku bunga yang kompetitif bagi nasabah eksportir. Insentif yang diberikan kepada nasabah berupa imbal hasil kompetitif. Di tahap awal, nasabah eksportir dapat menempatkan dana hasil ekspor di Term Deposit Falas (DHE) melalui beberapa bank yang memenuhi kriteria dan ditunjuk oleh Bank Indonesia serta diumumkan di website Bank Indonesia. Sementara insentif yang diberikan kepada perbankan, yakni falas yang diterima oleh perbankan, tidak akan diperhitungkan sebagai komponen dana pihak ketiga atau DPK, sehingga tidak dihitung sebagai giro wajib minimum dalam falas dan rasio intermediasi makroprudensial. Sahabat bagi-bagi, bagaimana menurut kalian? Jika kalian suka dengan pembahasan seperti ini, silahkan kalian bacor di kolom komentar. Bagaimana pendapat kalian jika perubahan ini sangat menyenangkan? Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like and subscribe channel ini. Sampai jumpa di berita selanjutnya.
Okey guys, kita sudah pun reaction tadi daripada channel Bagi-Bagi. Bagaimana kata judulnya, dunia menyindir AS, ekspor Indonesia ribuan triliun tapi dolarnya hilang. So, begitulah yang dikabarkan, yang diceritakan oleh Bagi-Bagi guys. Dan banyak negara-negara yang mengakui pada tahun 2023 ini nanti memang kita tahu ekonomi memang sangat akan menjadi sangat dahsyat lah, sangat teruk dan lebih dahsyat lagi dan lebih teruknya daripada tahun 97 dan 98 kejatuhan ekonomi untuk seluruh dunia pada tahun ini, pada tahun 2023 ini guys. Dan lebih parah lagi katanya 23 bulan Indonesia mengalami surplus berturut-turut guys. Dan apa yang membuatkan kerugian yang sangat banyak untuk Indonesia katanya di situ guys, banyak eksporti yang di dalam Indonesia itu tidak memarkirkan wang mereka di dalam negeri Indonesia guys. Malahan mereka banyak memarkirkan wangnya mereka di luar negeri. Tidak tahulah di mana, mungkin di Singapura ataupun di mana-mana negara. Mereka tidak memarkirkan wang mereka di dalam Indonesia. Jadi, inilah yang bisa merugikan Indonesia lagi. Tetapi guys, apa yang kita lihat pada tahun 2022 ini, pencapaian Indonesia adalah memang sangat baik lah. Dan katanya pendapatan daripada ekspor yang kita katakan boleh kira tertinggi di dalam sejarah Indonesia. Dan itulah dari kebijakan daripada Presiden Jokowi untuk Indonesia. Dan kita lihat bagaimana guys, Bapak Presiden Jokowi memajukan Indonesia memang bekerja dengan keras. Dan banyak negara-negara daripada luar ingin mempelajari daripada Indonesia, daripada Presiden Jokowi. Bagaimana Bapak Presiden Jokowi bisa menstabilkan ekonomi Indonesia, bisa memajukan Indonesia dengan begitu pantas sekali. Dan saya pernah mereaksyenkan bagaimana 195 negara bertanya kepada Presiden Jokowi bagaimana Bapak Presiden Jokowi memajukan Indonesia. Jadi guys, bagi saya warga Indonesia ataupun rakyat Indonesia masih lagi beruntung walaupun negara lain mengalami ekonomi yang sangat jatuh. Dan kita lihat bagaimana Indonesia terus maju. Dan kita lihat kalau dikatakan daripada sumber makanan, daripada sumber alam dan daripada sumber daya bumi Indonesia sendiri memang tidak pernah kekurangan. Itulah hebatnya Indonesia dan begitulah untungnya rakyat Indonesia yang ada di dalam negeri Indonesia guys. Jadi walau bagaimanapun kita sentiasa doakan mudah-mudahan Indonesia akan terus aman, terus makmur dan sentiasa dalam rahmat Allah dan sentiasa dalam lindungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. So okay guys, rasanya sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk saya menonton dan reaction dan manfaat juga untuk teman-teman yang sentiasa mendukung Brozul Channel. Tanpa dukungan teman-teman tiadalah Brozul Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik tombol loceng tanda dukungan teman-teman kepada saya. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.